Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya di antara Nabi yang pernah Allah utus untuk muka bumi ini hanyalah Rasulullah lah yang dianugerahkan mukjizat yang banyak melebihi dari Nabi dan Rasul lainnya. Walau demikian, fakta mengenai baginda kita tetaplah terdapat satu mukjizat terbaik dan terkuat dari yang lainnya. Mukjizat ini adalah Al-Quranul Karim. Dari kitab suci inilah berbagai bentuk ancaman bahasa, sains, syair, dan hantaman zaman dapat terkalahkan karena kekuatan super dari Al-Quranul Karim. Jikalah Al-Quran sudah mulai diakui oleh arus globalisasi saat ini, maka demikian juga mukjizat Nabi lainnya. Semuanya terikut dengan sendirinya saat Al-Quran telah menjadi sumber rujukan penting dalam sains modern. Salah satu di antara mukjizat itu adalah terbelahnya bulan oleh Rasulullah SAW. Bagaimanakah bukti sains mengungkapkan keberadaan mukjizat Rasulullah ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam sebuah buku yang berjudul Miracle of Quran and Sunnah telah mengungkapkan fakta tersebut berdasarkan penelitian ilmuwan. Dalam buku tersebut mengungkapkan bahawa salah seorang bernama Daud Musa Pitcock yang berasal dari Inggris terkagum dengan keajaiban ini hingga dengan beberapa penelitian dilakukan yang membuatnya masuk ke dalam Islam. Dikisahkan pada tahun 1978 dahulu Pitcock menonton acara televisi dengan tema perjalanan luar angkasa. Salah seorang penyiar televisi bernama James Burke sedang mewawancarai 3 orang ilmuwan luar angkasa Amerika Serikat. Hasilnya Burke menemukan sebuah kesimpulan dari perjalanan para peneliti tersebut, sebuah fakta yang menakjubkan. Fakta yang dimaksudkan di sini adalah bahawa mereka para astronot ini menemukan bulan pernah terbelah menjadi 2, kemudian menyatu kembali. Tentang apa yang para astronot ini katakan juga ditunjukkan dengan beberapa bukti fakta lainnya. Adapun fakta itu dibuktikan oleh seorang ilmuwan bernama Tom Withers dari Smithsonian National Air and Space Museum. Ia mengatakan ada patahan pada bulan yang dinamakan dengan Lebesgue Crack. Diyakini bahawa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Jadi hal ini mengindikasikan bahawa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan atau penyusutan, kata Tom. Penelitian percaya bahawa bulan memiliki sejarah geologis tersendiri. Fakta Al-Quran dan Sunnah memanglah terbenarkan. Berkenaan tentang terbelahnya bulan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah merekamnya 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Terkait fakta lain yang membuktikan mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini bisa dilihat dalam sebuah buku berjudul Sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nadiyah Tayyarah. Di dalamnya menyebutkan bahawa dahulu cahaya bulan pernah ada, namun Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya sementara saat bulan mengalami pembelahan. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ayat tersebut menunjukkan adanya suatu fakta ilmiah yang baru bisa diketahui umat pada abad ke-20, yaitu bahawa bulan pada mulanya adalah sebuah planet yang menyala. Petunjuk Al-Quran mengenai hal ini sudahlah cukup. Para pakar astronomi akhir-akhir ini menemukan bahawa bulan pada awalnya menyala, kemudian cahayanya lenyap dan menjadi benda mati. Masya Allah, sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beruntunglah kita sudah menjadi seorang muslim. Inilah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi bahan iktibar kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.